Oke lo everyone, di video kali ini saya akan bahas lagi seputar Web3 game Pixel Dungeon karena ternyata banyak dari teman-teman yang tertarik sama Web3 game satu ini. Dan di video kali ini juga saya akan coba kasih teman-teman semua guidance atau tips and trick buat bermain Pixel Dungeon ini secara lebih efektif. Dan juga saya akan coba kasih tunjuk atau live withdraw di depan kalian semua untuk kasih lihat nih kalian gimana sih cara withdraw penghasilan kalian dari game Pixel Dungeon yang satu ini. Dan tentu sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwasannya saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga saya sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu maupun game Pixel Dungeon-nya sendiri. Karena seperti yang teman-teman tahu, bahkan di video-video sebelumnya itu saya sempat kasih kritik dan masukan buat game Pixel Dungeon-nya, dan buat teman-teman juga boleh banget mampir ke video tersebut terlebih dahulu supaya teman-teman paham untuk konteks game Pixel Dungeon ini, dan juga saya nggak perlu jelasin lagi nih seputar perangkat ataupun aplikasi apa yang teman-teman butuhin buat bermain di game Pixel Dungeon ini, seperti Ronin Wallet dan lain-lain. Dan oke, di sini sebelumnya saya mau masuk dulu ke bagian home dan saya mau kasih transparansi ke kalian di mana total balance saya per video ini saya record ada di kisaran segini, teman-teman kalian bisa lihat sendiri yaitu di kisaran 8,3-an US dollar. Dan di sini terdiri untuk asetnya adalah seperti yang kalian juga bisa lihat di sini. Dan buat pixelnya juga beberapa udah pernah saya swap ke Roninnya, teman-teman. Tapi di sini saya udah pernah sekali top up dan top upnya itu untuk mengisi gas fee dari Roninnya ya. Dan nanti saya coba akan kasih beberapa tips juga buat teman-teman untuk swapnya. Dan tapi di sini saya nggak akan bahas itu dulu dan kita akan coba pindah ke bagian browsernya lagi. Nah di sini untuk game Pixel Dungeon-nya udah keakses sama saya. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti gimana cara aksesnya, sekali lagi teman-teman boleh nonton video pembahasan Pixel Dungeon saya yang sebelumnya. Dan di sini juga saya nggak akan main gamenya karena saya udah pernah main gamenya di video sebelumnya juga, teman-teman boleh nonton. Dan di sini saya akan coba fokus kasih tips and triknya aja. Dan oke, di sini yang pertama buat teman-teman yang mungkin tertarik buat ngumpulin untuk PixX-nya secara lebih cepat. Jadi teman-teman mungkin cari PixX-nya mau lebih cepat ya teman-teman. Dan karena mungkin banyak player kill atau banyak yang suka ngebom-ngebom jadi teman-teman susah. Nah, tipsnya teman-teman yang pertama adalah yang pertama buat teman-teman yang mungkin cuman main di server Asia karena memang ping-nya di server Asia atau secara MS-nya itu lebih rendah dibandingkan server-server lain. Itu saran saya teman-teman itu coba cari dungeon yang pixelnya tuh relatively nggak terlalu banyak teman-teman, atau misalkan yang sedikit-sedikit kayak misalkan yang 1,04 ini dan lain-lain. Kenapa? Karena biasanya itu playernya nggak terlalu rame teman-teman dan mengakibatkan player kill itu cenderung lebih sedikit ya teman-teman. Jadi mungkin aja kalian bisa farming lebih banyak token pixel untuk kemudian kan dikonversi dulu nih jadi NFT-nya berupa PixX teman-teman, untuk teman-teman bisa bermain nih di mode yang berbayarnya yang menggunakan PixX lebih tepatnya teman-teman. Nah, di sini kalau udah teman-teman, let's say saya asumsikan teman-teman udah mengumpulkan PixX-nya, mungkin teman-teman juga punya tips lain kayak bermain di server lain dan lain-lain itu up to you, terserah teman-teman. Mungkin itu teman-teman punya tipsnya sendiri atau punya cara bermainnya sendiri. Tapi biasanya untuk pengumpulan PixX ini jarang sih teman-teman, ada beberapa yang terkendala. Jadi mungkin ada beberapa aja yang kesulitan tapi beberapa lainnya mungkin udah kekumpul nih PixX-nya. Dan what next setelah terkumpul PixX-nya itu teman-teman kan akan diberikan pilihan ya oleh banyak banget eee gamenya atau banyak banget modenya atau banyak banget lokasinya nih, misalkan seperti The Cake, kemudian The Octopus dan lain-lain yang mana itu untuk entry-nya itu menggunakan NFT PixX-nya sebanyak 25, tapi ada juga yang kadang-kadang lebih mahal seperti yang 1000 dan lain-lain. Nah, di sini untuk PixX saya lebih kurang ada 2000 dan untuk pixel saya lebih kurang ada 65 sekian, teman-teman. Dan di sini tips dari saya adalah buat teman-teman untuk modenya atau untuk lokasi bermainnya yang berbayar atau yang menggunakan PixX, ini saya sangat menyarankan teman-teman untuk sesuaiin sama misinya. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman klik di bagian sini, nih kita coba buka dulu teman-teman untuk bagian sininya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan ada beberapa menu nih. Nah, salah satu menu yang paling penting buat teman-teman perhatikan itu adalah menu missions yang di sini. Kenapa? Karena ini akan menurut saya sangat mempengaruhi untuk pilihan bermain teman-teman. Maksudnya gimana? Let's say kita coba untuk buka ya di bagian mission di sini. Di sini kalau kita coba buka, jadi setiap player itu dikasih mission yang ya berbeda-beda teman-teman. Dan misi-misi ini itu sangat bergantung sama strike yang teman-teman punya ya. Jadi di sini tuh teman-teman punya yang namanya strike yang ada di sini teman-teman yang api-api ini, dan ini itu cara nambahinnya adalah teman-teman minimal bermain sekali ya untuk mode berbayar di setiap harinya. Teman-teman bisa lihat play one premium dungeon after bla 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 bla, karena saya udah main nih untuk yang hari ini. Dan
Oke, di sini saya balik dulu ke dashboard-nya teman-teman, tadi kepencet sorry, dan di sini kita balik lagi. Nah, lebih kurang kayak gini, dan kalau kita coba masuk lagi ke bagian mission-nya, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi maksudnya adalah, di sini teman-teman harus lihat nih, misi apa yang teman-teman peroleh dan teman-teman sesuaiin sama lokasi di mana teman-teman itu bermain. Jadi misalnya teman-teman, di sini kan saya diminta untuk win 8 game dan kemudian survival 2000 second teman-teman. Jadi misi saya ini lebih condong ke misi bertahan teman-teman, dibandingkan misi menyerang. Nah, kalau begitu teman-teman itu, saya sangat menyarankan buat teman-teman kalau misalkan lagi dapat misi-misi yang kayak gini nih, yang lagi santai-santai aja, itu teman-teman bisa pilih dungeon-nya juga yang lumayan santai teman-teman. Contohnya apa? Contohnya The Cake teman-teman. Jadi The Cake ini adalah, lokasi dungeon yang menurut saya itu paling ya manusiawi lah ya teman-teman. Kenapa? Karena tempatnya itu lebih luas dibandingkan dari dungeon-dungeon lainnya. Teman-teman boleh banget cobain, menurut saya pribadi dan preferensi saya pribadi, ini The Cake ini punya lokasi yang paling luas dan juga, survival rate teman-teman menurut saya akan lebih tinggi kalau bermain di The Cake. Meskipun ini, tergantung preferensi masing-masing ya, tapi menurut saya pribadi demikian teman-teman. Dan saya sendiri sering main di, The Cake ini kalau misalkan lagi dapat misi-misi yang ya seperti yang kalian lihat tadi, yang kayak gini teman-teman. Jadi yang lebih ke defensif ya, lebih ke bertahan, jadi teman-teman survival dan juga win 8 game dan lain-lain. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata misi-misi teman-teman itu lebih ke kayak, disuruh kill player dan lain-lain, itu menurut saya pribadi teman-teman boleh untuk ambil dungeon yang lebih agresif. Misalkan kayak, dungeon-nya, The Octopus nih. Nah, ini tuh cukup sempit teman-teman tempatnya, teman-teman boleh coba sendiri nanti. Nah, misalkan kayak The Octopus atau, The Swarm sih sebenarnya masih lumayan lega teman-teman. Dan ada juga kayak The Grid dan lain-lain, teman-teman bisa cari-cari sendiri buat nama-namanya ini soalnya, yang kebuka kan agak random ya teman-teman. Kalau kalian lihat di bawah-bawahnya juga, nah kayak gini, ada yang buat member dan lain-lain, teman-teman bisa mungkin akses yang nggak buat member aja. Dan di sini itu teman-teman sekali lagi bisa sesuaikan lokasi dungeon-nya sesuai dengan misi kalian. Dan targeting teman-teman paling enggak setiap hari kalau bisa teman-teman, ini teman-teman selesaiin misi-misinya nih. Jadi di sini saya udah selesai satu, di sini saya mau, klaim dulu buat reward-nya nih kalau teman-teman klaim kayak gini lebih kurang, dan dia akan coba, loading dulu untuk sending reward-nya. Dan kalau bisa teman-teman itu selesaiin misi-misinya karena banyak banget hadiah menarik ya. Jadi kalau kalian lihat di sini pickaxe saya ini banyak karena sebelumnya saya coba selesaiin misi yang 5.000 pickaxe ini teman-teman. Dan itu dapat reward-nya lumayan banget ya. Dan ada juga kadang-kadang reward yang dalam bentuk, pixel, jadi teman-teman pantau di bagian mission ini karena ini adalah salah satu kunci yang menarik buat teman-teman bisa dapetin reward yang ya lumayan lah dari game Pixel Dungeon ini. Nah, setelah itu kalau kita coba buka menu lain, let's say kita buka di bagian shop di sini. Nah, di sini saya akan coba bahas menu-menu yang mungkin lumayan penting aja dan krusial aja buat teman-teman. Jadi di bagian shop ini, beberapa teman-teman tuh ada yang nanya, "Bang, efektif gak sih buat membeli mungkin, pixelnya atau membeli maksudnya pixex-nya ya teman-teman dengan menggunakan pixel?" Nah, di sini saya akan jawab jujur berdasarkan, preferensi saya dan tentu akan seobjektif mungkin, tapi teman-teman harus ingat ini bukan ajakan jual beli sama sekali. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, apakah worth it atau enggak itu tergantung. Tergantung sama apa? Yang pertama tergantung sama, sustainabilitas atau sustain-nya game ini teman-teman. Tapi itu mungkin teman-teman nggak perlu atau mungkin nggak terlalu tahu ya lebih tepatnya. Kita kan nggak pernah tahu nih project ini akan, bertahan untuk hype-nya berapa lama, kemudian untuk reward yang bisa diberikan untuk, maintain seperti ini berapa lama, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah di sini teman-teman bisa menggunakan matematika sederhana aja. Jadi let's say kalian bisa lihat nih, untuk harga 20 pixel, itu teman-teman dapat 400 pixels, yang artinya kalau teman-teman beli yang ini, itu kan teman-teman dapat, 20 pixels per satu pixel yang teman-teman keluarin. Tapi kalau teman-teman beli yang di sini, itu kan berarti teman-teman dapat 34, pixels per satu pixel yang teman-teman keluarin. Jadi ini konsepnya makin ke bawah, ini sebenarnya, untuk jumlah pixel dan konversinya ke pixels itu makin, sedikit ya. Jadi quote on quote kalau diakumulasi memang makin murah, tapi tentu itu untuk menarik perhatian para pembeli supaya lebih tertarik buat modal nih dan beli pixels-nya. Nah, tentu ini tergantung lagi sama preferensi teman-teman dan juga tergantung sama gameplay teman-teman. Maksudnya gimana? Let's say teman-teman emang yang suka rajin main nih dan juga teman-teman udah punya, triknya yang bagus nih buat ngumpulin pixelnya banyak. Jadi teman-teman jarang fail untuk mainnya dan sekali main mungkin dapetin pixelnya cukup banyak dan mungkin itu teman-teman bisa pertimbangin buat, membelinya. Tapi sebaliknya kalau misalkan teman-teman itu, player gratisan aja dan juga mungkin, modalnya terbatas, kan kalau misalkan teman-teman beli yang ini agak ya agak sayang teman-teman ya, karena
teman-teman tahu tiket buat main di dungeon berbayarnya atau menggunakan PixX-nya itu paling rendah di angka 25. Jadi kalau misalkan teman-teman beli yang ini kan, berarti teman-teman, bisa hitung sendiri bisa main berapa kali dan per gamenya teman-teman harus dapetin berapa pixel buat balik modal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa hitung-hitung sendiri lah kayak gitu dan sesuaiin sama preferensi dan objektif teman-teman masing-masing. Dan jujur kalau saya sendiri saya sama sekali nggak modal teman-teman, jadi saya sama sekali nggak membeli untuk pixelnya untuk dikonversi ke PixX, nggak sama sekali. Dan, saya sendiri ya ini pakai tips yang satu lagi teman-teman. Nah tipsnya apa? Jadi buat teman-teman yang belum tahu kalau misalkan teman-teman, di sini kita balik dulu ke dungeon-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu menang di dungeon berbayar, itu teman-teman itu kan akan dikasih untuk pilihan nih antara teman-teman mau, tukar jadi pixel hadiahnya atau dikonversi lagi jadi PixX. Nah, saya sendiri itu tergantung lagi teman-teman. Tergantung apa? Tergantung jumlah PixX yang saya punya dan juga tergantung dari mission nih. Jadi kalau misalkan, jumlah PixX saya masih banyak, maka saya cenderung akan coba konversi ke pixel dan sebaliknya. Dan juga kalau misalkan mission saya ada yang belum selesai, itu justru saya akan lebih, tendensi saya akan lebih condong untuk konversinya ke arah PixX. Jadi saya mau selesaiin dulu missionnya, baru saya coba akumulasi pixelnya lebih banyak. Jadi kayak gitu teman-teman, simple untuk trik bermainnya yang bisa saya deliver dan sekarang saya akan coba untuk kasih, tunjuk gimana cara swap sampai ke withdrawal-nya ya. Dan untuk caranya kita ke home dulu. Dan di sini saya akan coba ke menu swap di sini. Jadi kita akan coba swap dulu untuk token pixel kita jadi token Ronin ya atau jadi koin Roninnya. Yang mana merupakan blockchain layer 1 ya teman-teman. Supaya gampang nih nanti untuk, withdrawal-nya juga. Nah caranya cukup simpel sebenarnya teman-teman. Jadi caranya adalah di sini yang pertama kita select token dulu di bagian sini ya. Kita coba, pilih tokennya. Di sini adalah pixel. Nah, di sini kalau kita udah pilih pixel, tentu kita swap dulu ke atas. Nah, kita ganti dulu posisinya supaya kita sell pixel dan buy Ronin. Di sini kita max aja. Dan di sini saya punya 65 sekian-sekian token pixel dan akan saya ubah ke Ronin. Dan untuk settingannya, di sini kita akan coba buka settingannya di bagian sini, teman-teman, buat kalian yang belum tahu. Nah, kalian bisa lihat ini untuk settingan saya pribadi seperti ini. Dan buat teman-teman, ini sekedar tips kalau misalkan kalian mungkin belum punya gas fee, teman-teman bisa pakai yang legacy karena di sini yang legacy ini itu kadang-kadang ada, bonus free swap-nya kalau nggak salah sebanyak 5 kali dalam sehari. Tapi teman-teman jujur ya, ini menurut opini saya pribadi, ini kadang-kadang di bagian legacy ini agak sulit untuk swapping-nya, nggak tahu kenapa agak masih terkendala. Jadi saya biasanya pakai yang agregator, teman-teman. Dan di sini untuk slippage-nya saya sendiri atur di 1%, tapi teman-teman boleh setting sesuai preferensi kalian masing-masing. Dan untuk settingan saya seperti itu, dan setelah itu saya akan coba pencet di bagian, swap di sini untuk konversi untuk pixelnya ke Ronin ya. Jadi di sini saya akan coba untuk swapping pixelnya ke Ronin, di sini saya akan coba pencet yang swap. Nah, lebih kurang kayak gini dan teman-teman tinggal confirm swap swap aja di bawah. Nah, kayak gini. Dan sekarang kita tinggal tunggu untuk, konfirmasi ya. Nah, kayak gini, di sini kita akan coba, sign aja. Nah, lebih kurang kayak gini dan kalau teman-teman udah pencet sign, kita tinggal tunggu lagi nih teman-teman untuk, loading-nya. Nah, kayak gini. Dan sekarang udah submitted dan kita udah berhasil untuk swap-nya udah sukses dan kita close aja. Nah, di sini kalau kita coba back lagi, kita coba back dulu. Nah, di sini kita coba kembali ya ke wallet utama kita dan kalian bisa lihat nih kalau kita refresh di sini. Nah, Ronin kita udah bertambah jadi segini teman-teman dan pixel kita udah habis ya karena kita udah swap semua jadi Ronin dan sekarang kita akan withdraw, Ronin kita ke exchange yang memperdagangkan dari Ronin ini sendiri. Nah, untuk exchange-nya sendiri di sini saya pribadi menggunakan exchange Bittime dan buat teman-teman yang mau download exchange ini kalian bisa langsung download aja melalui link yang tertera pada kolom deskripsi di bawah atau teman-teman bisa pakai referral code saya juga yang ada di pojok kiri bawah video ini untuk dapetin bonus menarik dari, exchange Bittime-nya. Dan kalau teman-teman udah punya nih buat exchange Bittime-nya, kalian tinggal masuk ke bagian deposit aset kripto yang ada di sini. Kita pencet dulu deposit. Dan di sini seperti biasa kan kita mau withdraw koin Ronin nih dari Pixel Dungeon atau dari Ronin Wallet-nya ke, exchange Bittime kita. Jadi kita tinggal ketik Ronin dan kita pilih yang paling atas ini teman-teman. Nah, deposit Ronin dan kita pilih jaringannya Ronin. Dan kalau udah teman-teman, di sini kita tinggal salin aja nih alamat deposit kita yang ada di sini. Jadi kita pencet tombol yang salin yang di sini. Nah, kita udah telah disalin di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba kembali lagi ke Ronin Wallet kita dan di sini kita masuk aja langsung ke fitur yang send. Di sini kita masuk ke bagian sending. Nah, di sini kalau udah kita tinggal pencet nih, aset yang mau kita withdraw dalam hal ini Ronin ya. Jadi kita coba withdraw Roninnya, kita pencet Ronin dan di sini kita tinggal copy nih,
atau lebih tepatnya paste ya teman-teman, address yang kita udah copy dari Bitime tadi. Jadi kita di sini paste aja atau teman-teman bisa paste di pojok kanan tadi ada juga pilihannya. Dan sekarang kita tinggal enter amount atau tentuin nih jumlah yang mau kita withdraw. Let's say di sini saya mau withdraw sebanyak, misalkan berapa ya, kita withdraw 2 dulu deh ya teman-teman. Nah kita withdraw 2 Ronin di sini dan tentu teman-teman ini harus perhatikan, apa yang harus teman-teman perhatikan, yang pertama fee-nya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman withdraw semua Ronin kalian, karena di sini kalian butuh untuk bayar fee ya. Jadi lebih kurang kayak gitu dan sekarang kita tinggal preview aja di bagian bawah dan setelah kita preview di sini kita confirm aja transaction-nya setelah teman-teman udah menyetujui semuanya. Di sini kita confirm dan kalau kita udah confirm kita tinggal tunggu nih untuk proses loading-nya. Nah, kayak gini dan sekarang kalian bisa lihat di sini untuk Roninnya dari kita udah mulai dikirimkan nih teman-teman dari pihak, Ronin Wallet-nya dan sekarang kita tinggal tunggu di exchange Bitime-nya. Nah, di sini kita udah sampai di exchange Bitime-nya, jadi sebelumnya juga saya mau kasih tahu di aset Ronin saya ini ada sekitar 1,03-an something-something teman-teman dan di sini kita akan coba tunggu aja sampai, Roninnya masuk ya ke exchange Bitime kita. Nah, oke di sini Ronin yang kita withdraw dari Ronin Wallet dan dari game Pixel Dungeon-nya udah landing nih teman-teman di aplikasi atau di exchange Bitime kita, yang mana teman-teman bisa lihat untuk jumlah Roninnya udah bertambah sesuai dengan yang saya withdraw tadi. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin mau withdraw juga penghasilan kalian dari Bitime ini, teman-teman tinggal, switch aja dulu untuk Roninnya. Di sini kita cari Ronin. Nah, di sini kita ubah aja ke IDR atau ke Indonesian Rupiah dan di sini kita tinggal jual untuk Roninnya. Dan kayak gini teman-teman, di sini saya pakai pasar aja supaya cepet dan kita 100% dan kita coba untuk, jual keseluruhan Roninnya teman-teman. Nah di sini kita konfirmasi dan oke Ronin kita udah terjual dan udah jadi IDR nih teman-teman. Ya meskipun ada sisa sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kita udah jadi IDR dan teman-teman yang mau withdraw kalian tinggal masuk aja ke menu withdrawal atau penarikan yang di sini teman-teman, dan kalian tinggal tarik IDR kalian ke, mungkin rekening bank dan lain-lain sesuai preferensi kalian. Tapi kalau saya sendiri teman-teman, di sini saya lebih suka untuk coba, masuk ke fitur auto earn terbarunya dari Bitime yang mana kalau kalian lihat di sini di, banner yang ada di sini ya, ini Bitime sebenarnya lagi mengadakan event yang cukup menarik teman-teman, di mana event-nya adalah Ramadan Auto Earn Festival dan ini event-nya kalau nggak salah berlangsung selama sebulan ke depan atau lebih kurang 30 hari ke depan. Dan di sini kalau kita lihat ya, teman-teman bisa baca-baca untuk ketentuannya dan untuk beberapa daftar aset, di sini kalian bisa lihat yaitu XRP, Fartcoin, BNB, Sui, dan juga PP. Dan untuk minimumnya ini cukup kecil teman-teman, untuk minimum jumlahnya. Dan untuk maksimumnya ya lumayan besar lah ya. Dan di sini yang menarik teman-teman, ketika teman-teman aktifin fitur ini, persentase APY-nya dalam persen ini 20% teman-teman. Dan ini gede banget menurut saya pribadi, kan jarang ya untuk beberapa exchange kasih APY sebesar ini. Dan lumayan banget di sini bahkan teman-teman nggak perlu, mengunci aset kalian dan cukup aktifin fitur auto earn-nya aja seperti tutorialnya yang di sini. Dan di sini saya akan coba untuk kasih tutorialnya dan buat asetnya mungkin saya akan pilih Sui aja kali ya. Jadi di sini kita akan coba dulu buat, beli nih dari aset Sui-nya. Kita tinggal masuk lagi ke pasar dan tadi kan kita udah dapat penghasilan nih dari Ronin-nya. Jadi kita tinggal beli nih untuk Sui, di sini kita beli yang Sui DR aja biar gampang. Di sini kita langsung aja untuk beli Sui dalam, market order ya, di sini 100% kita coba beli dan oke, kita udah dapat nih untuk Sui-nya tapi masih ada sisa nih 10.000 untuk IDR-nya jadi nggak apa-apa kita coba untuk balik lagi ke bagian aset dan kita udah punya nih Sui-nya sekitar segini. Nah, di sini saya sedikit tambahin ya teman-teman untuk Sui-nya karena tadi untuk minimal, masuk ke bagian auto earn-nya itu sekitar 2,5 Sui. Jadi supaya saya dapat, APY yang maksimal di sini saya udah tambahin Sui-nya jadi 4 Sui per video ini saya record sekarang. Dan untuk masuk ke fitur auto earn-nya teman-teman tinggal lihat aja di bagian sini ada auto earn dan teman-teman tinggal masuk aja ke fiturnya dan teman-teman tinggal masuk deh ke bagian mulai auto earn. Dan kita pencet dan oke di sini kita udah berhasil jadi Sui kita udah masuk ya di sini ada saldo 4 Sui di mana minimal yang dikenakan bunga itu adalah 2,5 Sui. Jadi di sini saya udah dapat nih APY sebanyak 20% dan lumayan banget buat teman-teman yang mau dapetin ya quote on quote kayak passive income lah ya dari, auto earn-nya di Bitime ini. Atau buat teman-teman juga yang mungkin punya aset kripto yang lagi nganggur di luaran nih, teman-teman juga bisa nih masukin dulu ke Bitime ini, terutama untuk 5 aset yang ada nih karena di sini 5 aset ini itu, kasih APY 20% teman-teman dan itu cukup gede ya menurut saya. Dan di sini juga masih ada banyak juga aset-aset lain yang kasih 5%-an teman-teman dan itu teman-teman bisa consider juga buat,
masukin nih ke fitur auto earn-nya. Dan lebih kurang kayak gitu sih teman-teman buat pembahasan lengkap seputar Pixel Dungeon dan juga Ronin World-nya yang bisa saya deliver ke kalian. Hopefully membantu dan menurut saya ini udah cukup lengkap. Jadi harapannya teman-teman nggak kebingungan lagi seputar cara withdraw dan juga lain-lainnya teman-teman. Serta juga jangan lupa buat teman-teman yang mau daftar di Exchange Bitime, kalian bisa langsung download aja dengan menggunakan link yang tertera di kolom deskripsi di bawah, ataupun sesimpel teman-teman bisa pakai referral code saya yang ada di pojok kiri bawah video ini supaya teman-teman berkesempatan nih ikut event Lucky Draw yang tertera di sini. Dan kalau teman-teman nanti bisa ikut eventnya lumayan banget karena teman-teman bisa dapat hadiah-hadiah menarik atau reward-reward yang menarik yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan that's all untuk seputar video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis and I will see you teman-teman in the next video.